Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arti Gunawan dari Prodi Manajemen semester 2 Citra Raya. Di sini saya akan merangkum semua pertemuan pengantar manajemen dari 1 sampai 4. Yang pertama tentang konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen menurut John D. Willett, the process in the formal group the achieve desired goal adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Ada juga menurut James A. F. Stunner dan Charles Wankel, management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the effort of organization member and of using all other organization resource to achieve status organization goals adalah proses perencanaan perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Konsep dasar manajemen. Menurut pendapat para ahli, menurut Paul Hersey and Kenneth Blanchard, as working with anthrope, individual and group to accomplish organization goals adalah suatu usaha yang dilakukan dengan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kesimpulannya, batasan manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Elemen dasar manajemen. Yang pertama ada elemen sifat, manajemen sebagai suatu seni. Yang kedua, manajemen sebagai suatu ilmu. Dan ada pula elemen fungsi. 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengarahan, 4. Pemotivasian, 5. Pengendalian atau pengawasan. Selanjutnya ada elemen sasaran. 1. Orang atau manusia ya sebagai karyawan, dan 2. Mekanisme kerja. Dan selanjutnya ada elemen tujuan, adalah hasil akhir yang ingin dicapai atas suatu pelaksanaan kegiatan kerja. Dan selanjutnya ada filsafat manajemen. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein, artinya cinta. Yang selanjutnya sophia, artinya kebijakan. Filsafat adalah cinta kebijakan, cinta hasrat, kemauan atau keinginan yang besar atau berkobar yang sungguh-sungguh. Kebijakan adalah kebenaran sejati atau kebenaran yang sungguh-sungguh. Definisi filsafat secara umum ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat manajemen merupakan bagian yang terpenting dari pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar yang luas untuk menerapkan pemecahan permasalahan manajerial. Di pertemuan kedua yaitu ada organisasi dan manajer. Pengertian organisasi dan manajer. Organisasi adalah sekelompok orang atau 2 orang atau lebih yang bekerja sama dengan terkoordinasi dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi 2 orang atau lebih. Dan pengertian organisasi dan manajer. Manfaat organisasi. Organisasi melayani masyarakat, organisasi mencapai tujuan, organisasi memberi karir, organisasi memberi ilmu pengetahuan. Kaitan antara organisasi dan manajer. Manajemen adalah proses perencanaan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen atau kegiatan proses manajemen. Proses manajemen yaitu ada yang pertama ada perencanaan, merencanakan tujuan kegiatan organisasi. Dan yang kedua ada pengorganisasian, kegiatan mengorganisir SDM, sumber daya manusia. Yang ketiga ada kepemimpinan atau pengarahan, membuat agar SDM bekerja untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, apakah kegiatan SDM sudah sesuai rencana kerja atau belum. Dan selanjutnya ada jenis-jenis manajemen. Yang pertama ada manajemen puncak, bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Dan yang kedua ada manajemen menengah, kelompok manajer melaksanakan tujuan, strategi, dan kebijakan. Dan yang terakhir ada manajemen tingkat bawah, manajer yang mengawasi karyawan secara langsung. Pertemuan ketiga tentang perkembangan konsep manajemen, yang disebut juga mazhab manajemen. Ada yang pertama mazhab klasik.
Menurut Robert Owen pada tahun 1771 sampai dengan 1858, penilaian bawahan dilakukan secara terbuka setiap hari sehingga bukan hanya menginginkan para manajer mengetahui letak pembalasannya, tetapi juga memberikan kebanggaan dan mendorong kompetisi yang sehat. Yang kedua, yang menurut Charles Babbage, hidup pada tahun 1792 sampai 1871. Dasar keyakinan Babbage bahwa aplikasi prinsip 5 pada proses kerja akan meningkatkan produktivitas dan menekan biaya. Mazhab manajemen yang pertama, filsafat Taylor. 1. Pengembangan manajemen ilmiah secara benar. Dan yang kedua, pekerjaan diseleksi secara ilmiah dengan menempatkan pekerjaan yang cocok untuk satu pekerjaan. Adanya pendidikan dan pengembangan ilmiah dari para pekerja. Yang keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dengan pekerja. Mazhab manajemen menurut Frank B. Gilbert, hidup pada tahun 1868 sampai 1942. Lillian M. Gilbert sebagai istri hidup pada 1878 sampai 1972. Pasangan Gilbert berpendapat bahwa studi gerak akan meningkatkan semangat kerja bagi bawahan karena keuntungan fisiknya yang nyata dan karena dapat menunjukkan perhatian manajemen pada para bawahan. Mazhab klasik yang kedua. Pengembang teori organisasi klasik adalah Henry Fayol yang hidup pada 1441 sampai dengan 1925. Timbulnya teori organisasi klasik sebagai dampak dari adanya organisasi yang kompleks. Fayol berpendapat bahwa praktik manajemen yang baik memiliki suatu pola tertentu yang dapat diidentifikasikan dan dianalisis. Manajemen bukanlah suatu bakat, tetapi suatu keterampilan, sehingga manajer bukanlah pembawaan tetapi pelatihan dan pengalaman. Mazhab manajemen, mazhab klasik yang kedua. Yang selanjutnya ada mazhab perilaku. Munculnya mazhab perilaku disebabkan para manajer menemukan bahwa dengan pendekatan klasik, efisiensi produksi dan keselarasan kerja yang sempurna tidak dapat diwujudkan. Seringkali para bawahan kurang mengikuti pola perilaku yang rasional dalam mengoperasikan pekerjaannya. Dan ada yang menurut Hugo Mustenberg yang hidup dari 1865 sampai dengan 1962, yaitu Bapak Psikologi Industri. Sumbangannya yang terpenting adalah berupa pemanfaatan psikologi dalam mewujudkan tujuan-tujuan produktivitas, sama seperti dengan teori manajemen lainnya. Yang pertama, menempatkan seorang pekerja yang terbaik yang paling sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dikerjakannya. Dan yang kedua, menciptakan tata kerja yang terbaik yang memenuhi syarat-syarat psikologis untuk menghasilkan produktivitas. Dan yang terakhir, menggunakan pengaruh psikologis agar memperoleh dampak yang paling tepat dalam mendorong karyawan. Menurut Bapak Hugo Mustenberg, yaitu psikologi industrial efisiensi, maksud dari mazhab ini adalah jika manusia diperhatikan akan mendorong dia untuk bekerja keras. Dan yang kedua ada menurut Elton Mayo, sejak 1880 sampai dengan 1949, berpendapat bahwa para pekerja akan lebih keras apabila mereka yakin manajemen mensejahterakannya. Dan yang terakhir ada mazhab ilmu manajemen, merupakan gabungan dari operation research dan manajemen science. Tim sarjana ini di Inggris, Amerika Serikat, sudah Perang Dunia Kedua, dikenal dengan sebutan Ortema, yang ada pula di dalamnya sarjana matematika, fisika, dan sarjana eksakta. Sarjana eksakta adalah sarjana mereka yang mengajari ilmu pasti. Dan ada materi yang keempat, ada tentang lingkungan organisasi. Sebagai suatu sistem, organisasi akan berinteraksi dengan lingkungannya apabila ingin bertahan hidup. Lingkungan terbagi dua, yaitu ada lingkungan eksternal, lingkungan yang dimaksud lingkungan langsung. Yang pertama ada konsumen, yang kedua pemasok, yang ketiga pesaing, yang keempat pemerintah, yang kelima lembaga keuangan, dan keenam serikat kerja. Dan ada pula lingkungan tidak langsung. Yang pertama ada demografi, ekonomi, politik, dan yang terakhir teknologi. Lingkungan internal berisi pekerja atau karyawan, dan yang kedua ada dewan komisaris, dan yang ketiga pemegang saham, dan yang terakhir ada budaya perusahaan. Hubungan lingkungan dengan organisasi. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup suatu organisasi.
Kesuksesan suatu organisasi tergantung pada kemampuan organisasi tersebut dalam menginterpretasikan dan merespon kondisi. Sistem tertutup dan terbuka perusahaan. Porter 5 Forces Framework. 5 kekuatan kompetisi. Yang pertama ada pesaing, ada hambatan memasuki ke pasar, ada daya tawar supplier, dan 4 ancaman produk pengganti, dan terakhir daya tawar pembeli. Dan ada pula strategi menghadapi lingkungan, mempengaruhi lingkungan langsung. Jadi contohnya ada kita buat lobby, iklan, negosiasi atau perundingan. Dan yang kedua ada contoh memonitor lingkungan tidak langsung. Kita publikasi populer atau majalah dan koran. Ada pula publikasi ilmiah, jurnal akademis. Dan ada pula menyesuaikan diri terhadap lingkungan, melakukan perubahan organisasi, struktur dan desainnya agar sesuai dengan lingkungan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.